Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Tiga sepeda motor dan 1 unit mobil rusak di depan warung warga di Desa Durin, Simbelang, Deli Serdang, Sumatera Utara, usai diserang sejumlah oknum TNI. Menurut Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Dodi Yuda, insiden penyerangan berawal dari oknum TNI bernama Praka Dharma Saputra yang berselisih dengan 3 pemuda di jalan. Praka Dharma tidak terima atas aksi 3 pemuda yang mengendarai motor trail dengan knalpot racing dan menggeber-geber motor ke arah dirinya. Merasa terganggu, ia kemudian mengejar 3 pemuda hingga ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan. Saat tiba di lokasi, ternyata sudah ada 10 orang yang kemudian mengeroyok Praka Dharma hingga mengalami luka-luka. Tak terima dikeroyok, korban memanggil puluhan temannya sesama prajurit TNI dan melakukan perusakan. Namun demikian, atas peristiwa ini pihak Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada warga dan pemilik warung. Mediasi sudah dilaksanakan dari setelah kejadian dan tadi malam dengan pagi ini untuk membicarakan kerugian yang akan diganti oleh pihak rumah sakit. Pada intinya Kodam 1 akan mengganti semua segala bentuk kerugian. Sementara itu sebanyak 40 personil TNI yang terlibat pengerusakan telah menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku curanmor menggasak motor trail incarannya di sebuah kios di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Pencurian ini terjadi saat korban dan teman lainnya tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Parkir motor itu di samping toko kita dan kebetulan juga ada toko notaris ya di samping toko kita, dan itu dia pelakunya 2 orang, yang satu standby di motor gitu. Nah, yang satu lagi eksekutor. Nah, iya, yang satunya lagi eksekutor, dan ketika motor udah berhasil dibuka kunci stangnya. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku karena masih maraknya kasus curanmor di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Oh ini mak, ini dia mak, ini dia mak, bawa aja, mak. Oh ini mak, ini dia mak, ini dia mak. Seorang wanita diduga pelakor digerebek saat berada di rumah warga di Jalan Arkad, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Karena ketakutan, perempuan berinisial Y ini bersembunyi di dalam lemari plastik. Sejumlah warga kemudian meminta sang wanita untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Bahkan sejumlah emak-emak yang geram nyaris menghakimi wanita muda ini. Beruntung pemilik rumah berhasil meredam emosi warga. Menurut warga, wanita diduga perebut laki orang ini bukan penduduk Kecamatan Teluk Nibun. Berapa bulan ini tinggal di situ lah, 2 bulan tinggal di situ. Sebetulnya warga di sini semua udah resah lah. Kenapa resah? Udah resah, ibaratnya resah, banyak masalah lah di sini. Sementara dia bukan orang sini. Selanjutnya untuk menghindari amukan warga, sang wanita dibawa ke Mapolsek Teluk Nibung. Wanita itu juga telah membuat surat perjanjian di atas materai untuk tidak lagi masuk ke dalam kampung Teluk Nibung. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kobaran api disertai kepulan asap membakar sebuah mobil angkutan Jaklingko di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat kendaraan Jaklingko jurusan Kalideres Muara Angke hendak parkir usai menurunkan penumpang di dalam area terminal bus. Namun tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin di bawah bangku sopir hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil.
Mobil Jaklingko ini ludes terbakar akibat korsleting di bagian mesin, diduga usai menerjang banjir. Oleh karena kabel korslet itu bang, kabel korslet dari dinamo ampere. Kalau saya semuanya sampai memunculkan api ke mesin. Baru kami semua memadamkannya sama masyarakat bareng-bareng melalui APAR. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api berhasil dipadamkan oleh petugas terminal dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dengan menggunakan teknik vertical rescue, tim SAR gabungan mengevakuasi Ariel Sugi Prastio. Pemuda 18 tahun ini mengalami patah kaki akibat tertimpa tanah longsor saat berkemah di perbukitan Dukuh Jabung, Desa Tanjung, Jepara, Jawa Tengah. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran tubuh korban harus ditandu dan ditarik menggunakan tali menyeberangi sungai yang berarus deras. Kepala Pelaksana BPBD Jepara menjelaskan, lereng bukit tiba-tiba longsor menimpa tenda yang ditempati ketiga pendaki. Dalam peristiwa tersebut, Ariel Sugi Prastio dan Muhammad Robin Sahroni berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan rekan mereka Muhammad Nurul Azmi yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi itu kan untuk sungainya banjir Delalai. Ya untuk kalau akses ke lokasi banjir sehingga untuk penyeberangan kita tandu mereka kan dengan teknik vertical rescue itu. Cuaca buruk dan medan yang terjal menyulitkan proses pencarian korban. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Banjir dengan arus deras melanda wilayah Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akibat tergerus aliran sungai yang meluap, jembatan sepanjang 20 meter amblas terbawa arus banjir. Diduga pondasi jembatan ambrol akibat tak kuat menahan gerusan air sungai yang meluap dari lereng Gunung Kelut. Akibat amblasnya jembatan yang merupakan akses utama warga, menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Pasalnya, untuk menuju ke kota, warga terpaksa memutar sejauh 5 km karena jalan utama terputus. Sebelumnya, hujan deras melanda wilayah tersebut selama beberapa jam hingga menyebabkan banjir. Jembatan yang amblas tersebut merupakan penghubung antar desa Wonorejo Trisulo dengan Sepawon. Yang jelas karena ada akses jalan yang terputus itu bisa menghambat akses terutama anak sekolah ya di daerah Sepawon yang akan turun ke daerah Prosokaten maupun Ranggang. Tapi ini saya sudah mengkoordinasikan dengan DPR supaya ini jalan segera diperbaiki, kemudian juga dibuatkan jalan darurat. Joko menambahkan sebagai langkah lanjutan, pihaknya bersama Dinas PUPR akan membangun jembatan darurat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Menggunakan gergaji mesin, petugas gabungan dari BPBD, PMI Cianjur dan relawan berjibaku mengevakuasi pohon tumbang. Pohon beringin setinggi 15 meter ini tiba-tiba tumbang dan menimpa ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Sukasari di Desa Margaluyu, Kecamatan Sampaka, Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan bangunan ruang kelas porak-poranda usai tertimpa pohon dengan diameter besar. Nah, saat kejadian para murid tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Akibatnya sebanyak 7 dari 16 siswa yang berada di dalam kelas mengalami luka-luka dan dievakuasi ke puskesmas setempat. 2 diantaranya mengalami luka berat setelah tertimpa puing bangunan, sedangkan 5 lainnya kondisinya membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Ada laporan dari guru-guru, ada kecelakaan
pohon tumbang menimpa salah satu kelas 4. Ada 7 orang, ada 6 orang, tapi nyusul lagi satu luka berat dengan luka ringan. Luka berat ada 2 orang, yang berat bisa, yang luka ringan itu yang lainnya. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar akan digabung dengan ruang kelas lainnya menggunakan sekat karena jumlah siswa di setiap kelas sedikit. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Rombongan klub Vespa yang datang dari arah Surabaya ini cuek, santai melaju di jalur khusus roda 4. Video ini viral di media sosial menuai kecaman warganet karena aksi pengendara motor menerobos jalur cepat membahayakan pengguna jalan. Unit patroli Jalan Raya Polda Jatim 8 Suramadu menelusuri identitas klub motor tersebut. Mencegah pengendara motor masuk ke jalur cepat, petugas PJR akan mengintensifkan patroli. Selain itu, petugas akan membuat pos terpadu dan memasang portal non berbayar di pintu masuk jembatan Suramadu. Kalau kelakuan klub motor seperti ini tidak ada bedanya dengan geng motor. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Cilengsi berupaya mengevakuasi ular sanca yang bersarang di atap plafon sebuah kios di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, keberadaan binatang melata itu diketahui seorang warga. Karena khawatir membahayakan, akhirnya warga langsung melaporkannya ke petugas damkar. Proses evakuasi pun berjalan dramatis lantaran ular sanca sepanjang 3 meter itu melilit di kayu plafon. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, petugas akhirnya bisa mengevakuasi ular setelah terlebih dahulu menjebol plafon. Ini kan bahaya, terus ngambil tim damkar, nunggu datang katanya gitu. Langsung evakuasi tuh Pak? Evakuasi langsung. Itu kira-kira berapa meter Pak? Kemarin 3 meteran tuh, lebih 3 meteran juga, panjangnya. Usai dievakuasi, ular sepanjang 3 meter tersebut langsung dibawa ke kantor damkar sektor Cilengsi. Rencananya, ular akan dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Musibah kebakaran melanda ratusan rumah warga di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini, warga terpaksa mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh warga di pengungsian, MNC Peduli bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menyalurkan makanan siap saji yang dibuat di dapur umum dan dikelola oleh PMI Jakarta Pusat. Makanan yang diolah didistribusikan langsung kepada para pengungsi. Selain dapur umum, MNC Peduli juga membagikan masker untuk melindungi para pengungsi dari berbagai penyakit pasca kebakaran, serta alat penyerap cairan untuk bayi dan lansia. Pertama, kita memberikan makan siap saji pada mereka kurang lebih 1.800 box nasi yang akan kita berikan kepada mereka. Ya, kurang lebih senilai, sekali makan senilai itu 36 juta ya kita berikan kepada mereka. Rencana kita akan berikan kepada mereka 4-5 kali. Untuk masalah penanganan, kita dari warga sekitar 1.797 jiwa, dari 607 KK, 543 bangunan, ini sudah ada lokasi-lokasi pengungsian, ya salah satunya adalah di Polres Metro Jakarta Pusat ini. Kemudian kita juga mendirikan tenda-tenda pengungsi di depan sana, ada sekitar 15 tenda lah. Bantuan yang diberikan disambut hangat para pengungsi yang terpaksa tinggal di pengungsian. Terhadap pemerintah saya minta ya kalau bisa sih dibangun kembali, kalau nggak bisa minta ganti rugi, kalau nggak bisa ya relokasi. MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus berkolaborasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin iNews Malam segera kembali setelah yang satu ini.